saudara, bapak saya adalah seorang perokok. Kami sudah memberikan banyak nasihat kepadanya. Dan saudara tahu, kalau sudah bapak merokok, anak-anak pasti sebagian besar pasti merokok. Ya. Dua adik saya, abang, satu adik saya, seorang yang merokok. Kami pernah tegur dia, gak usah lah, bapak sakit. Ya. Lalu dia bilang alasannya usir nyamuk. Ya. Tetapi ada cousin saya, uncle saya, dia tidak perokok dan tidak peminum. Dan anak-anaknya tidak ada satupun peminum dan tidak ada satupun perokok. Bapak saya peminum dan perokok, saudara, sebelum dia sakit. Ya. Dia seorang peminum, padahal dia tidak kuat minum tapi mudah mabok. Ya, tapi dia suka minum. Zaman dulu saudara minum tuak itu pakai tajau. Ya, stronya pakai bulu. Ya, jadi orang itu baris, saya dalam hati kalau ingat sekarang ya, itu straw berapa puluh orang isap straw yang sama. Ya. Dan ada yang makan pinang, ya, ada yang sakit TB, ada yang ini, tapi kalau sudah pesta itu semua lupa. Ya. Bapak saya seorang pemabuk dan perokok dan sabung ayam. Saudara tahu, tiga-tiga itu diturunkan kepada anak-anaknya. Bahkan abang saya pernah buat klub ya, mini stadium sabung ayam. Ya. Sedangkan uncle saya tidak perokok, tidak peminum, tidak penjudi, anak-anaknya tidak ada yang lakukan. Ya, semua mereka mengikuti teladan daripada bapaknya. Walaupun bapak uncle saya itu orangnya bengis. Ya, anak-anak tidak suka. Tetapi satu hal mereka niru. Bapaknya tidak merokok. Bapaknya tidak peminum. Bapaknya tidak penjudi. Jadi saudara, pergaulan sehari-hari itu membawa feedback, membawa dampak yang besar dalam hidup saudara. Jadi kalau saudara akhir tahun ini, saudara hitung-hitung banyak yang rugi, banyak hal saudara kehilangan kesempatan. Itu berpunca daripada pergaulan saudara. Pergaulan ini saudara tidak tergantung, kalau zaman sekarang ini pergaulan ini bukan hanya face to face, sekarang online. Dan kami sedih saudara, beberapa ibu di Sarawak ya, karena udah internet baru mulai muncul, sudah lainnya cukup bagus. Banyak ibu-ibu yang terkena love scammer. Janda-janda, targetnya janda-janda. Dia pagi-pagi, hello sis, good morning. Dia ngaku dokter. Dan berkenalan dengan seorang ibu, habis duit 40.000. Itulah tabungannya semua. Karena dia berkata, saya lagi ada problem bisnis, saya nanti akan ganti dengan bunganya. Ya, nah saudara, saya berpikir, masa ibu-ibu di kampung masa tertarik dengan love scammer? Banyak saudara, ya. Dan herannya scammer itu tahu betul ini seorang yang kesepian, ya. Ada yang suaminya kerja jauh saudara, ya, tidak ada di tempat, tapi yang selalu itu pergaulannya di online, ya. Bayangkan di kelapa sawit ada online saudara, bagus sekarang saudara, tapi ternyata teknologi itu, pergaulan itu rusak saudara. Itu sebabnya mari kita jaga pergaulan kita. Tidak hanya secara fisik tetapi online kita. Dalam hubungan kita dengan orang-orang yang kita tidak tahu dia dari siapa. Orang ini seperti apa. Bayangkan ibu itu sempat tanya kepada Rarisa, apakah ini kehendak Tuhan? Ya. Wah. Itu orang tidak mau ketemu dia tetapi mau berteman dengan dia dan ngaku sebagai dokter. Ya. Dokter kepala otak dia saudara, ya. Tidak tahu, ya, tapi dia percaya temannya ini temannya dokter, ya. Dan Rarisa katakan, ibu ini tidak benar, ini scammer, tapi malangnya saudara duitnya habis. Sedih sekali. Nah itu sebabnya janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati dengan pergaulan kita saudara. Tidak peduli yang muda atau yang tua. Kalau pergaulanmu tidak benar, saya katakan engkau akan mengalami kerugian yang besar. Bukan hanya secara keuangan saudara, secara fisik, rohani saudara juga akan hancur. Nah kita melihat saudara, ada satu orang, contoh di Alkitab. Tadinya orang ini baik, orang ini diberkati, orang ini wow apa yang kurang, semua berhasil. Tetapi sayangnya pergaulannya menghancurkan semuanya.
Ini Alkitab lengkap, saudara. Kalau kita mau belajar, kita belajar dari Alkitab. Kejadian pasal 13, ayat 5 sampai 10. Saudara kalau membaca ini, saudara pasti tahu cerita ini. Kejadian pasal 13, ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Saya membahas tentang pergaulan. Sebaik apapun orang itu, kalau pergaulannya salah, saya katakan kemungkinan besar dia pasti akan jauh dari Tuhan. Yang herannya, ada 100 apple dalam satu kotak. Itu sudah dilakukan. Ada 100 biji apple dalam satu kotak. Hanya satu daripada apel itu rusak. Dan kalau apel yang rusak itu tidak dikeluarkan dari kotak itu, akan dapat merusak dengan mudah 99 apel yang baik. Aneh bukan? Kenapa 99 biji apel yang dalam kotak itu tidak mampu membaiki kerusakan satu apel? Karena yang buruk itu, saudara, adalah sangat mudah untuk merusak yang baik. Alkitab, bukan Alkitab ya, dunia juga berkata, setitik nila dapat merusak sebelanga susu, saudara. Aneh, kenapa sebelanga susu tidak dapat memperbaiki satu titik nila? Ya, itu bahasa dunia pun sudah menjelaskan. Alkitab terlebih lagi sudah berkata. Oleh sebab itu, saudara, mari kita jaga baik-baik pergaulan kita. Kalau tahun ini kita salah bergaul, perbaiki itu di tahun depan. Jangan sampai salah lagi. Supaya kita melihat hasil kita maksimal. Hasil kita diberkati. Kenapa? Karena kita jaga pergaulan kita. Amin. Di dalam Kejadian pasal 13 ini, saudara, ayat 5 mulai, Alkitab juga berkata begini. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian di antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian di antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak air. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Saudara perhatikan, selama Lot bergaul dengan uncle-nya yang rohani, dia juga mendapat bagian berkat itu. Selama Lot bersama dengan Abraham, saudara pasti tahu. Waktu mereka keluar daripada kampung halamannya, mereka gak punya apa-apa. Tetapi begitu mereka sudah bergaul bertahun-tahun, Abraham seorang yang takut akan Tuhan, yang berjalan sesuai firman Tuhan. Lot, anak saudaranya pun tidak terlepas daripada berkat Tuhan. Amin, saudara. Saudara, kalau saudara bergaul dengan rohani, saudara bergaul dengan orang-orang yang positif hidupnya, saudara bergaul dengan orang-orang yang semangat juangnya tinggi, saya katakan, saudara pasti akan terpengaruh. Saudara rasa malu ya kalau saudara tidak rajin seperti dia. Saudara rasa, aduh, saya ingin niru orang ini. Saudara, Lot tidak punya apa-apa. Lot itu dibawa oleh Abraham. Karena dikatakan kedua bapak daripada Lot ini sudah meninggal. Mak bapaknya meninggal. Jadi anak yatim piatu. Abraham katakan, Lot, ikut uncle. Mari ikut uncle. Tetapi saudara perhatikan, saya percaya berkat itu mengalir karena ada Abraham. Tetapi karena Lot ikut Abraham, dia pun diberkati Tuhan. Sehingga Alkitab berkata, mereka diberkati sangat banyak.
Dan setelah ada pertengkaran di antara gembala mereka, akhirnya Abraham mengambil keputusan. Ya biasanya saudara, banyak orang ya gaduh pasal harta. Harusnya harta itu mempersatukan keluarga. Harusnya harta itu menguatkan. Tetapi pada kenyataannya harta itu dapat memisahkan satu dengan yang lain. Sekalipun itu adik beradik. Saya memberi pesan kepada abang saya karena dia tinggal di kampung. Walaupun dia kerja di Brunei tapi sering ada di sana. Saya bilang silakan pakai tanah saya. Padahal itu saya juga ada bayar kasih duit untuk kasih bersih, tanam pohon petai. Nah, padahal petai itu dia punya saudara. Tapi saya pun beli. Walaupun adik beradik soal beli jual itu harus pakai duit saudara. Saya katakan saya beli petai kamu benihnya. Tanam di tanah saya tapi bukan saya yang petik. Ya, bukan saya. Kenapa? Paling tidak saya katakan paling tidak kalau kamu ada lebih kasihlah mama yang sudah tua. Itu pesan saya. Saya katakan tidak mungkin saya pulang dari Johor Bahru hanya gara-gara petik petai. Saudara doakan tanaman petai kami saudara hampir 1.700 pohon ya 1.500 yang berbuah sekarang belum sampai 10% karena masih kecil-kecil. Ada yang petainya pohonnya baru mula berbuah, tidak banyak saudara. Tetapi dapat menghasilkan 1 minggu, ya 30 sampai 40 kilo, itu belum sampai 10%. Dan abang saya katakan kalau dia berbuah sampai, tidak usah banyak, sampai 40%, kita bisa menghasilkan petai setiap minggu bisa 400 kilo per minggu. Wow saudara, ya apakah pastor nanti jadi toke petai? Ya tidak saudara, masih gembala di tempat ini. Ya karena banyak teman-teman saya setelah mereka melayani kelihatannya berat beban, akhirnya jadi toke kelapa sawit saudara. Ya tidak lagi mengembala. Ya dan itu yang saya dengar cerita dari teman-teman hamba Tuhan di Sarawak saudara. Nah kita melihat Lot diberkati. Kenapa? Karena pergaulannya dengan angkelnya yang rohani. Padahal Lot itu tidak punya potensi loh saudara. Apa potensinya? Apa keahliannya? Tidak ada. Tetapi karena pergaulannya dengan Abraham angkelnya, diberkatilah itu Lot saudara. Dan Alkitab berkata, Lot memilih daerah di dekat Sodom dan Gomora. Daerah Mesir, tanah Mesir. Dikatakan kelihatannya baik itu tanah. Kelihatannya itu waduh bagus sekali. Saudara, kadang-kadang kita keliru. Orangnya baik sebelum semuanya hilang, hancur. Semuanya kelihatannya baik. Itu sebabnya jemaat Tuhan, mari kita hati-hati. Belum tentu yang kelihatannya baik-baik itu belum tentu baik akhirnya. Kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan katakan. Sekalipun kelihatannya tadi baik, tetapi karena saudara mengabaikan suara Tuhan, maka saudara seperti Lot yang kehilangan semuanya. Karena Alkitab berkata, hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Saudara sudah tahu, Lot ambil keputusan ada di daerah bersamaan dengan Sodom Gomora. Dia belum masuk saudara, dia belum masuk. Dia mendirikan kemahnya, dia membangun kemahnya, dia bangun bisnisnya dekat-dekat dengan Sodom. Tetapi dalam kitab Kejadian pasal 19 ayat 22 sampai ayat 29 ya ayat 20 Kejadian pasal 19 ayat 1 ya. Kejadian pasal 19 ayat 1 bukan ayat 22. Ayat 1. Kejadian pasal 19 ayat 1. Apa yang terjadi saudara? Tadinya Lot berkemah di daerah itu. Tetapi Kejadian pasal 19 ayat 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah.
Saudara, zaman dulu apa maksud Alkitab? Bahwa Lot sedang duduk di pintu gerbang. Zaman dulu saudara, orang banyak punya masalah, perkara. Dan mereka minta penjelasan. Orang-orang tokoh-tokoh masyarakat. Dan mereka itu ditempatkan biasanya di depan pintu gerbang. Dan mereka akan memberikan keputusan. Ada yang masalah sapi, ada yang masalah ternakan, ada yang masalah rumah tangga. Semuanya diputuskan di depan pintu gerbang. Zaman dulu saudara, pintu gerbang itu bukan hanya sekadar keluar dan masuk. Tetapi di pintu gerbang itu juga tempat penting buat mereka mengambil keputusan. Aneh saudara, tadinya Lot bukan menjadi penduduk Sodom Gomora. Bukan, dia hanya ada di daerah itu. Tetapi kemungkinan besar penduduk itu melihat Lot ini berhasil, Lot ini dapat menyumbang untuk kota mereka. Akhirnya mereka mungkin bujuk, Lot ayolah gabung dengan kami. Kami perlu pemimpin, kami perlu leaders. Hey, Lot pasti tahu di Sodom itu penduduknya tidak benar. Tetapi saudara berpikir, nanti saya tarik dia ke gereja. Belum tentu saudara. Oh nanti dia ikut saya ke gereja. Belum tentu. Jangan berpikir pengaruhmu dapat menarik orang. Kalau Tuhan tidak jamah hatinya, saya katakan saudara tidak akan dapat tarik orang. Saudara harus berdiri, berbeda, memisahkan diri. Karena Alkitab berkata jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Akhirnya Lot bergaul dengan penduduk Sodom. Tadinya dia bukan penduduk Sodom, tetapi karena pergaulan itu akhirnya Lot mengambil bagian. Ya, mumpunglah dikasih kesempatan, dikasih pangkat. Gak apa-apa, curi-curi sedikit, kan ini bisnis, kan ini cara dunia. Mana mungkin untung kalau kita jujur-jujur. Saudara mungkin boleh terpengaruh, ya gak apa-apalah, sikit-sikit nipu, gak apa-apa. Ya, Tuhan tahu kok kita lagi kurang. Ya. Saudara seringkali itu menipu kita, akhirnya kita mulai terseret. Lot sekarang terseret dengan penduduk Sodom. Kenapa? Karena dekat. Bilang sama orang sebelahmu, jangan dekat-dekat. Ya maksudnya jangan dekat-dekat dengan orang yang tidak seiman, yang tidak kata-katanya itu seringkali tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara pasti tahu itu. Jangan dekat-dekat. Karena kalau saudara sudah dekat-dekat pasti melekat. Sudah best friend, sudah sering curhat-curhat, sering cerita-cerita hal pribadi. Engkau harus cerita yang batasnya saudara, sampai di mana. Kita harus tahu batas untuk menceritakan sesuatu kepada orang lain. Terlebih orang yang tidak seiman. Kenapa? Karena kalau saudara membuka hal-hal yang pribadi kepada orang yang tidak seiman, bukan anak Tuhan yang hidup benar di mata Tuhan, saya katakan saudara mendapat keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan firman. Itu sebabnya kita melihat di sini Lot sudah melekat dengan Sodom. Dia menjadi orang penting di Sodom, tetapi dia tidak bisa merubah penduduk Sodom. Dan justru Lotlah yang terpengaruh oleh Sodom. Saudara perhatikan ayat 19. Saudara masih ingat-ingat ya? Lot itu kaya raya, banyak hartanya. Ya, tetapi Kejadian pasal 19 ayat 1, Lot sudah menjadi bagian orang Sodom. Ya. Kita melihat Kejadian pasal 19 ayat 22. Malaikat sudah masuk, sudah memberikan peringatan kepada Lot. Maka ayat 22 berkata, cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinar bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Berasal dari Tuhan, dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ayat 27, ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat
ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnya lah asap yang dari bumi membumbung ke atas sampai asap dari dapur, sebagai asap dari dapur pelaburan. Ayat 29. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota apa? Kediaman Lot. Aduh, sayang sekali saudara. Padahal dia itu akan menuju bisnis yang berhasil. Dia sudah dapat momentum yang baik bersama Abraham. Tetapi begitu dia berpisah dengan Abraham, ini sebagai contoh. Saat engkau mulai memisahkan diri dari gereja, persekutuan, ibadah, hati-hati saudara. Engkau tidak sadar, engkau sedang membawa kepada jalan yang bukannya untung. Tetapi saudara akan mengalami masa yang sukar. Sehingga seperti Lot, kehilangan semua. Waktu itu mereka melarikan diri. Boleh dikatakan hanya sehelai pinggang saja. Baju yang melekat di badan. Ya. Jadi pastor di sana cerita kepada saya, ya ini karena kamu datang, jadi kampung ini Maria, nanti kalau kamu pulang, kami ibadah, gerejanya cukup besar saudara, ada solar, ada listrik, jalan karena ada solar. Kalau kamu pulang nanti kami 5 orang, 7 orang, ya paling banyak nanti 10, nanti turun lagi 4 orang. Ya. Dan saya bilang sama mereka, karena yang tinggal itu sudah tua-tua, saya bilang sama mereka, nasihati mereka, tolong hati-hati, ya masak di dapur hati-hati, kita tidak banyak orang. Kalau kena apa-apa terjadi, kita tidak dapat menolong. Ya, karena pernah terbakar di tempat itu saudara, gara-gara bikin salai durian, ya, bikin selai durian, ya, itu orang tua karena capek ketiduran dan rumahnya terbakar, satu rumah panjang hangus karena tidak ada penduduk, ya, tidak banyak orang, akhirnya terbakar begitu saja. Nah, saudara, hati-hati dengan pergaulan. Kita bisa kehilangan semuanya kalau kita sudah salah bergaul. Marilah kita selalu minta confirmation dari Tuhan. Bergaullah dengan Tuhan, saudara. Tuhan tidak pernah merencanakan hal yang buruk buat kita. Kalau kita sudah salah bergaul, menganggap oh ini baik, itu bagus. Ya, Sodom dan Gomora waktu belum ditunggang balikan Tuhan, kelihatannya makmur. Mereka pesta-pesta. Mereka hura-hura. Tetapi ketika kemuncak kemarahan Tuhan atas kota itu, akhirnya termasuk seluruh harta Lot, habis semua saudara. Saya katakan sekali lagi, apa yang kita dapat di tahun 2025 itu berpengaruh besar dari pergaulan kita. Bagaimana kita bergaul. Kalau pergaulan kita asal-asal saja, kita terserahlah mana-mana saja. Saya mau bergaul, saya orangnya, ya tidak. Alkitab dengan jelas berkata, jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tadinya saudara baik orangnya. Tadi saudara bukan orang pemarah. Tadi saudara itu orang sabar. Tadinya saudara itu orang yang rendah hati. Tetapi karena pergaulanmu yang salah, berdampak dalam hidup saudara. Saudara, sebelum saya dengan istri ke Sarawak, saya sempat membatalkan 2 penerbangan sebelumnya karena delay. Ya, saya beli tiket yang satu, saya lihat, ditunda. Saya karena ada option refund atau continue dengan tanggal yang diberikan oleh penerbangan AirAsia. Saya katakan, tidak sesuai dengan tanggal saya refund. Beli lagi satu tiket, ya begitu juga. Ada perubahan, ya walaupun perubahannya, saya harus transit di Kuching 6 jam, saya berpikir ngapain saya di Kuching 6 jam lalu terbang ke Johor Bahru yang harusnya 2 jam saya sudah sampai Johor Bahru. Karena ada option boleh refund, saya refund lagi. Dan akhirnya final saya beli tiket tanggal 29 dan tidak ada perubahan. Tanggal 26
Desember 16 Desember kami kembali, tidak ada perubahan. Tetapi kami sampai di Sarawak, saudara. Ya, Elvin bersama tunangnya ditunda penerbangan 2 jam atau 3 jam lebih, saudara. Akhirnya mereka subuh baru sampai Kuala Lumpur. Dan banyak kali saya juga dengar ada petugas airport di Kuching, karena itu merupakan calon bapak mertua Elvin. Dia pun cerita karena dia petugas itu, ya banyak sekali delay, ini sekarang ini jadwal. Dan saya 2 hari sebelum terbang, saya dapat message dari AirAsia. 17.55 ada Hero 19.55. Saya langsung bilang, iya tertunda 2 jam. Saya bilang sama Wilson, Sen, pesawat saya tertunda 2 jam. Jadi saya sampai di Johor Bahru itu jam 10. Saudara tahu tertunda atau masih on time? Karena sudah dengar. Saya berpikir saya tertunda juga 2 jam. Padahal terbangnya 17.55 sampai di Johor Bahru 19.55. Lihat. Karena waktu itu memang sibuk sada, jalan sini, cari buah, cari ini dan sebagainya, banyak kegiatan. Saya lihat sepintas lalu, ya delay. Ya. Tapi puji Tuhan pagi itu saya check in. Saya sempat lihat on time, dia ada tulis itu on time. Tapi saya sudah terpengaruh dengan delay. Delay. Itu yang merekam di pikiran saya, delay. Ya. Akhirnya berada tukang katakan, Pastor, bawa ini kereta terserah mau kemana, nanti kita jumpa di airport. Kami ambil kereta di airport. Nah waktu saya ada di mall, itu suara bilang sama saya, berangkat awal. Petang nanti orang balik kerja, mungkin sempat jam dan kamu mungkin terhambat. Lebih baik kamu awal di airport. Dan akhirnya saya bilang sama istri saya, oke, kita berangkat ke airport. Sudah tahu kami tiba di airport jam 5:10 menit. Waktu kami bawa barang, penjaganya bilang, kemana? Johor Bahru. Hah? Johor Bahru sudah jalan? Hah? Sudah jalan? Ya. Saya bilang sama istri saya, tenang. Apa maksud Tuhan ya? Saya lagi tanya, apa maksud Tuhan? Tapi istri saya sempat bilang, kita sudah check in, kita ada tiketnya. Kita sudah print di mesin, sudah print bag kita, semua boarding pass sudah ada. Ya. Lalu istri saya tanya sama orang itu, kami sudah ada tiket, kami sudah ada boarding pass. Dia bilang begini, kaunter sudah tutup. Kamu cobalah naik ke atas. Kalau kamu dapat, ya saya tidak tahu, saya tidak bisa. Di bawah situ dia tidak bisa. Akhirnya kami dorong barang kami dengan bagasi yang 5 bag, ya 2 yang besar, 3 yang kecil-kecil, 5 bag. Dan sampai ke atas saya tanya, kami sudah ada boarding pass, ya kami terlambat sampai. Dia bilang, oh ini sudah tutup, udah close. Tapi kalau kamu bisa masuk, dia bilang, kamu terpaksa bayar denda 1 bag 180 ringgit. Saya bilang oke. Ya. Tapi dia bilang belum pasti. Akhirnya dia suruh kami ke immigration, cop dulu. Dia bilang saya tidak confirm. Dia 2 kali call pakai walkie-talkie. Ini ada 2 penumpang dengan bag banyak. Bisa tidak? Boleh tidak? Tidak ada jawaban saudara dari apa keputusan yang di depan. Ya. Dia bilang cop saja immigration. Terserah nanti kalau masuk kata masuk tidak tahu. Akhirnya kami cop paspor. Ya saudara tahu saya hari mau pulang ke Sarawak itu 2 hari itu sudah kaki bengkak saudara, sakit. Itu dorong barang kayak terbang. Ya. Ya. Tidak rasa sakit saudara. Ya. Sampai di depan dia katakan oh bayar ya. Dia bilang cash ya, tak boleh kredit. Hah cash? Wah itu saya mulai deg-deg ya. Ini kami udah belanja banyak di Sarawak ya, kasih berkat buat hamba-hamba Tuhan. Ada duit gak? Saya tanya sama istri saya, ada duit? Dia bilang 50. Hah? Saya Tuhan tolong ya. Saya cari-cari saudara, oh ada 300 lebih saya punya. Oke, sudah bayar semua cash. Itu petugas AirAsia dia pun lari-lari dorong saudara. Kami masuk di pesawat, terus tutup, terus jalan. Sampai penumpang itu heran, ini siapa yang ditunggu-tunggu? Ini ada 2 orang ini.
Saudara tahu, saya sampai di Johor Bahru tinggal 10 ringgit. Saya sudah lari sepanjang airport Miri sampai di Johor Bahru. Saya bilang sama istri saya, Wilson lambat sampai sedikit. Saya beli air dulu di airport 3 ringgit 50 sen. Akhirnya saya pulang rumah tinggal 6 ringgit 50 sen, saudara. Pas. Itu pengalaman yang saya tidak pernah lupa. Kenapa? Dampaknya apa? Dengar. Delay. Itu yang sering mau tidur pun delay. Mau makan delay, mau sarapan delay. Padahal tak delay. Tapi itu pengaruh, kata delay itu sangat kuat. Mau makan malam, orang tanya, Pastor besok gimana? Delay, saya bilang. Bangun besok, oke gimana Pastor? Iya delay. Padahal kita sudah check in, sudah di situ on time. Lihat, kadang-kadang kita karena pengaruh-pengaruh yang itu, kamu gak diberkati, kamu kurang, kamu banyak hal saudara. Kita rubah kata-kata kita, saya diberkati, saya disembuhkan, saya dikuatkan, saya diteguhkan, saya punya harapan. Karena perkataanmu menentukan jalan hidup saudara. Kalau engkau selalu berkata-kata, susah. Terus terang saya bukan lebih hebat, hamba-hamba Tuhan di Sarawak. Tetapi beberapa yang saya ketemukan selalu berkata, susah. Ada yang berhenti melayani karena susah. Saya mau tanya kita, kalau Tuhan yang panggil, apakah dia tidak sanggup memberkati kita? Kalau dia sanggup mati di kayu salib, apakah dia tidak sanggup untuk membiayai kolomi saudara? Kalau dia sudah panggil engkau jadi anak-anak Tuhan, Yohanes pasal 1 ayat 12 katakan, menjadi anak-anaknya, masihkah engkau ragu bahwa Tuhan tidak sanggup menolongmu? Alkitab dengan jelas berkata, janganlah bimbang. Lihat burung-burung di udara yang tidak pernah punya lumbung, diberi makan oleh Tuhan setiap hari. Terlebih engkau dan saya adalah anak-anak Tuhan, berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu saudara, hati-hati dengan pergaulan. Kadang-kadang kata-kata itu menghancurkan hidup kita. Saya belajar saudara, saya katakan Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bisa terbang. Dan persoalannya saya bingung. Saya mau terbang, bertugang tidak ada di airport. Saya mau taruh di mana kunci kereta. Saya mikir, saya rugi flight, mungkin 1.000. Tapi ini kereta kalau hilang, saya masih ragu waktu mau ngambil keputusan, mau terbang atau tidak. Waktu saya taruh di satu counter, saya katakan minta tolong, boleh nggak titip ini kunci kereta, nanti kawan saya ambil. Dia bilang no, tidak boleh. Saya bayar, dia tidak. Ya. Saya ambil keputusan, Tuhan tolong berikan jalan keluar. Ada satu orang yang mau terima. Waktu saya ke sebuah tempat pembeli barang begitu, saya tanya sama dia, bolehkah saya simpan kunci di sini? Karena saya ini emergency. Dia katakan, boleh. Dia bilang, tulis nama siapa yang ambil nanti nomor telepon. Dia tulis dan saya mau kasih uang sama dia. Dia katakan, tak payah. Ya, kalau dia ambil, maka saya tak cukup uang mau bayar. Dia bayar denda sudah. Dia bilang tak payah saja. Ya. Kami terbang saudara dengan basah semua baju. Duduk di pesawat, wah Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Saudara, kadang-kadang apa yang kita dengar sangat mempengaruhi cara pandang kita. Saya sebagai hamba Tuhan, hanya ditabur kata-kata delay, karena sebelum pergi Sarawak, delay, ya, itu mempengaruhi pikiran saya. Waktu saya melihat dan saya katakan, oh tiket saya pun delay pulang. Padahal sebenarnya tidak demikian. Kadang-kadang karena perkataanmu, karena pikiranmu, sebenarnya engkau diberkati. Sebenarnya engkau orang yang sukses. Sebenarnya engkau orang yang luar biasa diangkat oleh Tuhan. Tetapi karena perkataan negatif itu mempengaruhi pikiran saudara. Akhirnya saudara berkata, ya kami
kurang bernasib baik tahun 2025. Ya kami ini ya tidak ada can dan sebagainya. Dan kita mulai berkata yang tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ingat baik-baik. Kalau Tuhan sudah pimpin engkau sampai ujung tahun ini, apakah Dia melupakan engkau? Ya, mungkin engkau melihat hari ini, mungkin engkau salah pandang tentang dirimu. Engkau keliru dengan dirimu. Itu yang sering kali membuat engkau look down. Engkau berasa kalau saudara kurang bernasib baik dengan orang lain. Orang lain kelihatannya lebih berhasil, sukses. Padahal tidak demikian. Engkau lebih. Tapi seringkali pikiran kita lah yang membuat kita yang berpikir negatif. Saya kurang berhasil, saya kurang sukses, saya kurang ini, kurang itu. Padahal Tuhan katakan engkau berharga di mataku. Mulai dari hari ini jangan berkata-kata negatif. Karena Tuhan berkata apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Saudara harus berkata, saya orang diberkati. Saya menjadi saluran berkat buat orang lain. Kami akan menjadi berkat buat orang lain. Kemana kami pergi, ada sukacita Tuhan menyertai kami. Karena Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa. Baik atau tidak baik waktunya, kita harus berkata, Tuhan baik. Amin. Dan kita melihat saudara, dalam kitab Roma masih ada 2 ayat lagi. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 saya bacakan saja. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ingat baik-baik, kita persembahkan. Ya, mulut kita berkata-kata memuliakan Tuhan. Amin. Tangan kita, tangan yang mengangkat untuk meninggikan Tuhan, bukan pakai tempeleng orang, saudara. Ya, bukan untuk tumbuk orang, ya. Tapi tangan kita selalu menjadi tangan perdamaian. Puji Tuhan. Haleluya. Tadi kita kan, mari pimpin pujian katakan, mari kita salaman satu yang lain, ya. Saudara tahu dari mana asal salaman itu? Waktu itu ada peperangan saudara. Kalau disilap saya di Amerika. Itulah awal mereka second. Kenapa? Tangan mereka tidak ada senjata. Saat itu mereka buang semua senjata. Dan itu merupakan awal daripada mereka berdamai. Ya, jadi tidak ada senjata di tangan mereka. Ya, jadi mereka bertemu dan mereka bersalaman. Ya. Saudara ingat baik-baik, tangan kita, kaki kita. Semua kita persembahkan. Tuhan, biarlah saya memuliakan namamu. Ya. Dan saudara melihat Alkitab berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ayat 2, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang benar kepada Allah dan yang sempurna. Lukas pasal 1, saudara, Lukas pasal 1, saya memberikan satu contoh lagi tentang sebuah keluarga yang menjaga hidupnya benar di mata Tuhan. Lukas pasal 1 ayat 5 dan 6. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah apa? Benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala yang perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Saudara perlu perhatikan, ini mereka hidup ratusan tahun tidak ada, Tuhan tidak lagi berbicara ke bumi. Tuhan tidak lagi memberikan firman kepada mereka. Di dalam Alkitab kita, kitab Maliaki itu merupakan last. Tuhan berbicara terakhir kepada umat Tuhan pada waktu itu. Itulah merupanya terakhir. Itu sebabnya kalau sudah mempunyai Alkitab secara fisik, dari kitab Maliaki sampai kitab Matius itu ada yang kosong di situ. Jadi ratusan tahun Tuhan tidak lagi bicara. Tidak ada teguran dari Tuhan lagi. Tuhan diam waktu itu. Saudara bisa bayangkan ratusan tahun tidak ada suara Tuhan, tidak ada lagi teguran Tuhan. Bagaimana cara hidup mereka? Mereka sangat jauh daripada hadirat Tuhan. Mereka sudah menyimpang jauh daripada firman Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat ada sepasang suami istri yang hidup benar di mata Tuhan. Artinya saudara, di akhir zaman ini
kita masih bisa punya kesempatan untuk menjadi orang benar di mata Tuhan. Amin. Asal kita mau pilih. Asal kita mau bertindak dan berkata, Tuhan, saya mau hidup benar di mata-Mu. Sekalipun masa ini sukar, sekalipun keadaan musim saat ini berat, tetapi saya mau berdiri benar di mata Tuhan. Saya percaya Roh Kudus yang memberikan kekuatan buat kita untuk berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kita akan berdoa pada pagi hari ini.